Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan database penjualan. Yang mana database penjualan ini akan saya buat dengan dua tabel. Yang pertama barang dan juga tabel yang kedua adalah tabel penjualan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama. Langkah pertama adalah kita harus menghidupkan sumnya terlebih dahulu. Sum PP. Baiklah. Setelah kita menghidupkan sumnya, baiklah, kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka pada bagian Apache dan juga pada bagian MySQL kita klik start. Oke, setelah muncul tanda hijau seperti itu, maka kita minimize saja bagian sumnya, lalu kita masuk pada Google Chrome, yaitu untuk masuk kepada localhost ataupun tampilan database. Klikkan saja localhost. Oke, localhost php my admin. Baik, kita tunggu sebentar. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, maka tugas kita adalah membuat tabel ataupun membuat database terlebih dahulu. Klik di sini baru, yaitu yang pertama adalah kita akan membuat database. Database yang akan kita buat di sini adalah DT penjualan, database penjualan. Oke, setelah itu kita buat. Oke, nah setelah ada tampilan seperti ini, database berarti sudah dibuat. Ini database yang telah kita buat tadi, yaitu database penjualan. Setelah tahapan selanjutnya adalah kita harus membuat tabel. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tabel yang akan kita buat itu adalah dua. Maka tabel yang pertama yang harus kita buat adalah tabel barang. Baiklah, setelah kita membuat tabel barang, di sini kita ubah 5. Lalu kita buat. Oke, sedang memproses terlebih dahulu sambil menunggu. Oke, siap. Baik, setelah kita membuat tabel, ini adalah nama tabelnya. Nah, di sini kita harus mengisi apa-apa saja yang ada di dalam tabel barang. Yang pertama itu ada ID barang. Oke, ID barang. Oke, kita kasihkan dulu apa saja. Lalu nama barang. Nama barang. Oke. Setelah itu nama barang. Setelah nama barang adalah jumlah beli. Jumlah beli. Oke. Setelah jumlah beli adalah harga. Harga beli. Setelah harga beli adalah harga jual. Harga jual. Baik, ini adalah fil-fil yang ada di dalam tabel barang. Ada ID barang, nama barang, jumlah beli, harga beli, dan harga jual. Nah, jangan lupa kita harus mengisi bagian jenisnya. Bagian jenis yang pertama itu adalah ID barang. Di sini adalah integer saja, nggak perlu diubah. Terus di bagian nama barang, karena kita tulis di sini, kita bikin varchar. Setelah itu di bagian jumlah beli, biarkan saja in. Terus di bagian harga beli kita bikin varchar juga. Nah, begitu juga dengan di bagian harga jual. Nah, setelah seperti ini jangan lupa mengisi bagian panjang atau nilainya. Nah, ini bebas saja. Setelah saja. Oke. Di sini saya bikin 30 saja semuanya.
30. Baik. Nah, setelah kita mengisi 3 bagian nama, jenis, panjang ataupun nilainya, nah di bagian ID barang jangan lupa kita harus membuat primary key. Nah, apa itu primary key? Nah, di sini saya akan menjelaskan primary key. Kita bikin primary key dulu. Nah, di bagian index primary. Nah, primary adalah kunci utama. Dia tidak boleh sama dengan isi baris yang ada di dalam tabel. Harus unik ataupun berbeda. Nah, itu adalah penjelasan dari primary key. Mungkin penjelasan lainnya dari primary key adalah kunci dan dari sebuah arrow dalam sebuah tabel yang wajib unik ataupun berbeda dari isi tabel. Nah, jadi yang namanya primary key itu bagian isinya itu tidak boleh sama dengan isi tabel-tabel yang lain. Nah, jangan lupa auto incrementnya kita hidupkan. Nah, setelah itu kita klik simpan. Oke, sedang memproses permintaan. Kita tunggu sebentar, sedang memproses. Oke, nah setelah muncul data seperti ini, berarti database pada bagian tabel barang itu sudah selesai. Ini yang sudah kita inputkan tadi, ID barang, nama barang, jumlah barang, dan harga beli, harga jual. Nah, berarti satu tabel kita sudah selesai. Nah, tahapan selanjutnya kita harus membuat tabel yang kedua, yaitu kita klik di bagian baru untuk membuat tabel yang kedua, yaitu tabel penjualan. Langsung saja kita klik di sini, tabel penjualan, TB penjualan. Oke, nah ini adalah nama tabel penjualan kita yang kedua tadi. Yang pertama tadi barang, yang kedua adalah tabel penjualan. Terus pada bagian tabel penjualan, jangan lupa kita bikin ID barang. Oke, ID barang, terus nama barang. Setelah itu jumlah beli, jumlah beli. Setelah jumlah beli itu adalah jumlah jual. Jumlah jual. Baik. Nah, jangan lupa setelah muncul tampilan seperti ini, jangan lupa kita sama seperti tahapan yang pertama tadi, bagian jenisnya jangan lupa diisi. Bagian jenis biarkan saja integer, bagian nama barang itu adalah varchar, sama seperti tadi. Bagian jumlahnya juga, bagian jumlah belinya adalah int, dan juga bagian jumlah jual adalah int juga. Nah, di sini juga jangan lupa diisi, bebas saja. Oke, sesuai dengan kebutuhan untuk panjang nilai, seberapa banyak yang kita butuhkan. Nah, segitulah yang harus kita isikan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di bagian ini index itu jangan lupa auto incrementnya dihidupkan. Oke. Jadi ketika auto incrementnya itu dihidupkan, maka tabel itu akan berubah menjadi primary. Baik, lalu kita klik simpan. Oke, ini sedang memproses terlebih dahulu. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti dua tabel itu sudah selesai. Ini tabelnya. Yang pertama adalah tabel barang, yang kedua adalah tabel penjualan. Nah, ini adalah isi ataupun isi dari tabel penjualan. Nah, di sini dua tabel dari database penjualan itu sudah selesai. Nah, terus bagaimana cara kita untuk merelasikannya?
Oke, tahapan selanjutnya kita harus merelasikannya. Tahapan yang pertama untuk merelasikan adalah klik dulu database penjualan. Sedang memproses, tunggu sebentar. Nah, setelah itu di bagian lainnya ini ada designer. Nah, klik designer. Ini adalah cara merelasikan dua tabel dalam satu database. Oke, kita rapikan dulu. Oke, jadi sebelum kita merelasikan, teman-teman juga harus tahu apa fungsi dari relasi. Jadi kalau dibilang secara sederhananya saja, jadi fungsi dari relasi itu adalah sebuah desain yang memudahkan programmer untuk mengetahui rancangan sebuah database. Baik, setelah teman-teman sudah mengetahui apa pengertian dari relasi ataupun fungsi dari relasi itu sendiri, lalu bagaimana sih cara merelasikannya? Baik, cara merelasikan sebuah database. Yang pertama, setelah kita klik tadi designer, setelah muncul data seperti ini, kita klikkan relationship, create relationship. Oke. Nah, di sini pada bagian relationship, kita harus mencari primary key-nya. Setelah itu baru di sini print key-nya. Nah, di sininya diisi restrict. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti database kita dengan dua tabel, yaitu tabel barang dan juga tabel penjualan, itu sudah bisa direlasikan. Nah, ini sudah bisa direlasikan. Baik. Seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah kita harus menyimpan, yaitu kita bisa menyimpan dengan mengklik save page, simpan halaman. Oke, di sini adalah relasi. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, kedua database ataupun kedua tabel itu sudah direlasikan. Nah, tahapan selanjutnya kita harus menyimpan. Klik di sini bagian simpan halaman. Setelah itu ketikkan saja apa namanya, relasi tabel penjualan. Setelah itu kirim. Oke. Nah, setelah kita menyimpan, maka akan muncul tampilan seperti ini, relasi tabel penjualan. Nah, sampai di sini mungkin penjelasan kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.